Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Dinia. Oh ya, teman-teman mau nggak punya bisnis di internet? Pingin nggak sih sukses di usia muda dan kita nggak ngerepotin orang tua dan juga bisa bayar kuliah sendiri, bisa bayar hidup sendiri, bahkan bisa menghidupi keluarga? Nah, pasti itu impian semua orang, ya kan? Pertanyaannya adalah bisnis seperti apa sih yang bisa memberikan materi atau uang yang cukup banyak, tapi juga bisa memberikan waktu yang sangat luang. Nah, teman-teman, hari ini aku ingin kenalin satu perusahaan yang memang fokus di digital online. Nah, teman-teman, pernah nggak sih teman-teman berpikir punya penghasilan sendiri? Atau pernah nggak sih berpikir untuk jadi pengusaha? Nah, mungkin di antara teman-teman sekarang mungkin ada yang masih jadi karyawan atau bekerja di satu perusahaan. Nah, nggak apa-apa sih teman-teman. Dulu aku juga bekerja kok di salah satu perusahaan. Dulu itu aku pernah bekerja di operational development dan di sana banyak banget sih pengalaman yang aku dapat dari mulai mengenai marketing, mengenai operasional, terus gimana sih cara membuka usaha gitu. Nah, tapi karena sifatnya konvensional ya, jadi benar-benar harus memiliki effort kerja yang tinggi, terus harus memiliki modal yang cukup banyak juga. Yang paling sangat aku pikirin itu karena di situ banyak banget menyita waktu banyak gitu, sampai aku nggak bisa melanjutkan sekolah S2. Jadi pas kerja di operational development itu aku nggak ada waktu banyak gitu untuk keluarga, jadi jauh dari keluarga, terus juga nggak ada waktu banyak untuk melanjutkan studiku. Nah, jadi makanya aku tuh berpikir panjang, gimana sih caranya supaya aku bisa bekerja sih, dapat peluang untuk berinvestasi lebih banyak lagi, tapi kok rasanya kalau dipikir-pikir waktu semakin habis gitu, dan aku nggak mau kalau misalkan ya waktu kita dihabiskan untuk mengurusi hal-hal mengenai pekerjaan, mengenai urusan operasional tuh kan banyak banget nih teman-teman. Nah, makanya aku putuskan waktu itu untuk mulai berbisnis di internet. Nah, dari situ aku mulai mencari bisnis apa sih yang ada di bisnis internet. Nah, dari situ aku mulailah berjualan online, belajar online. Nah, di situ aku belajar Facebook Ads, belajar Google Ads. Di situ belajar mengenai sales marketing di online dan lain-lain. Di situ cukup keren sih teman-teman. Kenapa? Karena memang waktu yang kita dapatkan cukup banyak dan kita juga nggak terlalu lelah gitu untuk menghandle pekerjaan, karena kan cukup dari handphone aja nih, cukup dari handphone, cukup dari laptop, yang penting connect to internet, bisnis kita bisa jalan. Nah, tapi teman-teman, pada saat waktu itu setelah aku menjalani bisnis online ini, lama kelamaan kok rasanya ya, kalau misalkan setiap bulan rasanya setiap bulan kalau tidak ada penjualan kok omsetnya makin turun gitu ya. Jadi tidak ada yang terinvestasi gitu. Jadi seolah-olah ya kita harus terus bekerja di online digital itu gitu. Sedangkan kan aku dari dulu tuh pengen ya bisnis, tapi saat kita tidak melakukan sesuatu, ya bisnis itu tetap berjalan menghasilkan uang. Nah, dari situ rasa-rasanya kok bisnis online ini juga sama aja gitu effortnya, sama seperti konvensional gitu. Nah, habis itu setelah dari online marketing, akhirnya aku berpikir gitu, gimana caranya supaya bisa bisnis online, tapi bisnis online-nya itu gak harus kita yang ngerjain gitu.
setelah lama gitu berkecimpung di dunia online, berkecimpung mengenai omset, sales, statistik dan lain-lain, akhirnya aku menemukan satu perusahaan. Dikenalin sih sebenarnya sama temanku, mau nggak kamu bisnis ini? Awalnya tuh aku nolak banget. Kenapa? Karena aku nggak mau dong bisnis. Aku udah bisnis konvensional, aku sudah merasakan gitu ya. Terus kenapa alasannya pindah ke online? Karena kan memang ya di online itu kan tadinya tuh ingin mengurangi effort kerjanya gitu biar waktunya nggak banyak. Nah ini malah disuruh untuk kembali ke konvensional gitu. Otomatis aku nolak lah. Ngapain? Nggak mau. Lagian aku nggak suka jual-jual. Aku nggak suka jualan. Apalagi jual ke orang. Aku paling nggak bisa jualan. Nah tapi beliau ini dibilang enggak Din, di sini sudah ada online. Kita udah terkoneksi dengan digital online marketing juga. Jadi kamu bisa memanfaatkan ilmu-ilmu online-nya di sini. Kalau misalkan kamu bisa memanfaatkan ilmu online di sini, kamu bisa lebih berhasil gitu. Nah makanya dari situ aku mulai kepo ya, emang perusahaan apa sih gitu. Makanya aku kepo dan setelah masuknya, luar biasa banget. Jadi waktu itu aku masuk di perusahaan tersebut yaitu Digital Network Marketing, dan memang di situ keren banget karena ada beberapa divisi gitu. Yang pertama itu ada divisi tentang digital online marketing. Jadi memang konsen banget trainer online digitalnya itu mengajarkan mengenai online marketing dari mulai pemula nih. Dari mulai pemula diajarkan nih teman-teman, dari mulai gaptek banget diajarkan gitu. Dan saya mengawali bisnis ini dari situ teman-teman, karena saya suka, saya lanjutkan gitu ya. Nah setelah itu karena hobi saya foto teman-teman, hobi saya nih foto, ngambil gambar gitu, videografi, sehingga kan suka ikut acara-acara. Nah ternyata acara-acaranya banyak banget. Nah acaranya apa aja sih? Nah itu dia, acara yang pertama kali aku ikuti itu acara Ladies Beauty Club. Waktu itu ada launching produk yang namanya Deplora Cosmetic. Jadi brand ambassadornya tuh Nisa Sabian. Nah jadi kebetulan banget nih, aku tuh emang hobi banget sama lagu-lagu Islamik gitu. Saat brand ambassadornya Nisa Sabian, otomatis aku tertarik lah. Apalagi waktu itu memang ada konsernya, ada konser Nisa Sabian di Jakarta di kantor pusat. Otomatis aku ikut lah. Nah, ternyata setelah ikut itu rame banget dan itu bener-bener kayak wow, perusahaannya keren banget ya. Apalagi kan yang di Jakarta itu perusahaannya itu gedungnya milik sendiri loh teman-teman. Tinggi banget dan itu tuh megah banget, dan kerennya lagi itu memang milik sendiri gitu. Oh keren banget pokoknya. Nah habis itu karena Nisa Sabian itu aku mulai mencari lah sistemnya seperti apa sih. Nah acara-acaranya kok keren banget sih. Ada Ladies Beauty Club, ada make up, ada kelas cooking class, ada yoga, pokoknya. Dan yang paling menariknya lagi, aku waktu itu ada challenge ke Bangkok. Jadi pas pertama join itu ada terbang flight gitu ke Bangkok, dan itu gratis. Semua perusahaan yang kasih, dari mulai biaya perjalanan, biaya inap, biaya makan, sampai kopernya pun disiapin oleh perusahaan. Itu keren banget. Makanya, dan ternyata yang berangkat ke sana itu ibu-ibu semua. Kupikir ibu-ibu sosialita ya, makanya ya mungkin yang berangkat ke sana ibu-ibu sosialita. Taunya apa nggak teman-teman? Yang berangkat ke sana itu emak-emak yang sekelas emak-emak gaptek. Kadang emak-emak yang memang jualan gitu, jualan gamis, jualan apa. Kok emak-emaknya bisa gitu ya berangkat ke sana? Otomatis kan aku makin kepo ya, ini bisnis apa sih gitu? Kok bisa banget ini sama emak-emak aja masih bisa banget berangkat sekitar 200 orang berangkat ke Bangkok gitu. Nah di situ aku mulai pengen dong belajar lebih serius lagi gitu. Apalagi yang paling penting lagi, waktu itu ada divisi yang namanya divisi syariah nih teman-teman. Nah, aku tuh dulu kan kuliah waktu S1 ya. Waktu S1 itu kuliah jurusannya perbankan. Jadi memang perbankannya syariah gitu, fokus ke syariah. Memang dari dulu aku kalau ingin ingin mencari sesuatu yang berkah gitu, pengen sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Karena kan saya muslim. Jadi benar-benar pengen yang kaidahnya pengen syariah gitu. Makanya kuliahnya syariah. Sehingga pekerjaan pun pengennya syariah gitu. Makanya emang ada divisi syariahnya ya. Nah, setelah saya mengikuti ya
mengikuti seminar syariahnya ya, ternyata yang ikut itu sebanyak banget ustadz-ustadz yang ikut di situ, dan memang konsen syariahnya tuh nomor 1. Jadi perusahaan ini tuh yang paling konsennya tuh di bidang syariah. Nah di situ jadi aku semakin yakin gitu ya, udah digital online, habis itu keren banget dan kece banget. Setelah itu juga ada syariah dan fokus di syariah. Makanya aku yakin banget, oh ini perusahaannya keren banget deh. Nah, yang paling penting adalah setiap ini ada trainernya, dan semua trainer diberikan gratis oleh perusahaan. Dan di situ aku makin wow banget. Nah, setelah itu dalam satu perusahaan nggak asik rasanya kalau misalkan tool marketingnya nggak disiapin, bener nggak sih teman-teman? Nah setelah aku analisa nih, aku kan marketing ya dulu, aku tuh analisa marketingnya, ternyata operasionalnya, tool marketingnya ternyata lengkap banget loh, dari mulai desainnya disiapkan, terus juga foto-foto, copywriting, video, website, replika, landing page, yang biasanya tuh kita kalau beli satu website itu jutaan loh, 1,2 juta atau kadang satu website itu 300.000 yang paling murah, ini diberikan gratis. Dan itu ada banyak website yang dikasih sama perusahaan, ada sekitar 20 landing page, dan juga banyak tutorial yang disiapkan. Pokoknya tersistematis banget deh, digitalnya sistematis, divisi online-nya sistematis, tool marketingnya sistematis, syariahnya pun sistematis karena langsung diawasi langsung oleh Majelis Ulama Indonesia dan OJK. Jadi di kantor pusat itu nih, di Keling Tower itu banyak divisinya nih teman-teman. Ada divisi marketing, ada divisi produk, ada dokter konsultannya juga, ada divisi MUI-nya juga, syariahnya, dan juga taat pajak. Jadi semua membernya itu selalu bayar pajak. Perusahaannya udah sekelas itu loh teman-teman. Wah keren banget. Dan teman-teman kalau misalkan teman-teman masih muda, ini saatnya buat gabung ke perusahaan ini, namanya DNM, Akademi Inspiraji. Kenapa namanya Akademi Inspiraji? Karena di sini adalah kayak sekolah gitu loh teman-teman. Teman-teman diajari untuk sekolah baru ya, diajarkan semua mengenai digital marketing, mengenai akademik, terus juga mengenai syariahnya, produknya, marketing toolsnya diajarkan, terus juga bagaimana. Nah ini yang nggak ada loh di perusahaan lain. Jadi diajarkan untuk bagaimana untuk menjadi seorang leader. Apa leader? Leader tuh bukan bos loh teman-teman. Nah kalau di satu perusahaan mungkin teman-teman pernah ngerasain diremehkan sama atasan. Pekerjaan kita nggak dihargai oleh atasan, gitu kan? Nah di sini semua atasan ini diberikan ilmu mengenai ilmu apa ya namanya tuh, pokoknya leadershipnya dibangun banget, leadership loh teman-teman. Mana ada, jarang banget perusahaan yang memang leadershipnya aja diatur gitu. Online diatur, marketing diatur, apalagi omset diatur. Ini leadershipnya yang diatur. Coba teman-teman, ini leadershipnya diatur. Jadi orang-orang yang berpenghasilannya tuh berjuta-juta ya atau bermiliar-miliar, semuanya rendah hati. Makanya itu yang paling keren banget menurut aku, perusahaan tuh udah syariah, soleh ya kan, duitnya banyak, terus juga bisa membantu seluruh masyarakat untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru. Nah, teman-teman yang ingin menjadi pengusaha, ini saatnya buat teman-teman join di sini karena semuanya juga belajar. Dan ini nggak susah, semuanya diajarkan loh. Nggak ada loh perusahaan yang ngajarin teman-teman dengan gratis, nggak ada loh. Dan di sini diajarkan semuanya, leadership, marketing tools, online, semuanya diajarkan. Hai guys, aku Dunia. Untuk menonton video selanjutnya, kamu bisa banget untuk subscribe dan juga like dan share, dan juga komen ya di bawah kira-kira video apa yang akan aku buat selanjutnya. Jangan lupa untuk add Instagram aku di ad_2 kali dunia, dunia.haya. Terima kasih.